Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas mengenai verifikasi hasil pemeriksaan hematologi di channel ATL Indonesia. Oke, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezeki. Mari kita simak bersama-sama verifikasi untuk hematologi. Kita mulai dulu ya dengan verifikasi hasil hematologi untuk di laboratorium itu apa sih gitu. Jadi secara teknis dapat dipertanggungjawabkan masalah hasil ini baik pra-analitik maupun QC. Jadi tidak bertentangan dengan kondisi klinis dan parameter lain. Jadi maksudnya dari verifikasi untuk hasil pemeriksaan laboratorium khususnya hematologi. Oke ya, kita masuk ke interpretasi dari hasil hematologi ini dimaksudkan pertama yaitu diperlukan pemahaman terkait yang pertama adalah patogenesis kelainan hematologi. Jadi pastinya eh, teorinya kuat tentang patogenesis kelainan hematologi. Yang kedua, perubahan parameter hematologi pada berbagai keadaan itu juga memiliki ilmu tersebut. Kemudian karakteristik dan faktor yang mempengaruhi parameter hematologi. Jadi ini juga secara praktikum dan secara teori harus tahu mengenai ini. Dari tiga hal ini, maka kita dapat melakukan interpretasi hasil pemeriksaan hematologi. Nah, dalam hematologi biasanya pemeriksaan-pemeriksaan itu meliputi kadar hemoglobin, hematokrit, hitung eritrosit, nilai eritrosit rata-rata, ini MCP, MCH, MCHC ya. Hitung leukosit, hitung jenis leukosit, kemudian hitung trombosit, gambaran darah tepi, hitung retikulosit, dan terakhir laju endap darah. Jadi ini pemeriksaan hematologi yang biasanya penting ya di hematologi dan ini merupakan pemeriksaan yang terdepan ya. Walaupun nanti ada parameter-parameter lain tambahan yang khusus. Oke, kita masuk ke pemeriksaan hematologi. Kenapa sih pemeriksaan hematologi? Nah, pemeriksaan hematologi di sini merupakan pemeriksaan penyaring, uji screening. Kemudian tidak hanya untuk mendeteksi kelainan hematologi. Lalu di sini hasil abnormal bisa disebabkan oleh penyakit antara lain bisa karena inflamasi maksudnya, inflamasi, kemudian infeksi, penyakit ginjal, kemudian penyakit hati, bisa juga karena keganasan. Nah, ini misalnya contohnya adalah leukemia misalnya. Nah, untuk interpretasi hematologi, sebagai dasar kita bisa melihat dulu di kotak ini. Ya, hemoglobin, hematokrit, eritrosit ini jadi satu. Dia sebagai penanda anemia dan polisitemia. Bila nilai rujukannya di bawah anemia, kalau di atas polisitemia. Sementara leukosit itu di bawah nilai rujukan leukopenia, di atas nilai rujukan itulah leukositosis. Kemudian nanti trombosit, di bawah nilai rujukan trombositopenia, di atas nilai rujukan adalah trombositosis. Jadi kalau ada venia itu rendah, kalau ada osis itu adalah tinggi. Oke ya, lanjut kita pindah masuk ke klasifikasi anemia berdasarkan morfologi. Nah, di sini teman-teman sudah kita pahami bersama dalam materi indeks eritrosit, MCP, MCH, MCHC. MCP dan MCH ini memiliki peranan dalam kasus anemia. Apabila MCP, MCH-nya masih dalam batas normal, itu adalah anemia normositik normokrom. Sementara bila MCP, MCH-nya di bawah nilai rujukan, itulah mikrositik hipokrom. Berarti selnya kecil-kecil dan pucat. Sementara apabila di atas nilai rujukan, itu adalah anemia makrositik. Nanti entah mana anemia makrositiknya hiperkrom, anemia makrositik normokrom. Jadi nanti ada tergantung ya dari hasil penghitungan MCP, MCH. Oke, kita pindah lagi. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah adanya aglutinasi eritrosit. Aglutinasi eritrosit itu terjadi jika MCV lebih atau sangat tinggi dan jumlah eritrosit sangat rendah. Dia bertentangan.
MCP-nya tinggi, eritrosit rendah. Ini mungkin ya karena aglutinasi dari eritrosit. Jadi periksa sediaan hapus. Nah, di sini adanya aglutinasi ini biasanya terganggu pada saat kita melihat grafik histogram dari eritrosit yang mana di ujung dari grafiknya itu naik ke atas. Itu sudah saya jelaskan di hematologi analyzer. Nah, di sini perlu kita ambil darah baru bila terjadi aglutinasi eritrosit, tabung dihangatkan sebelum diperiksa di cell counter atau di hematologi analyzer. Jadi pastinya siapkan water bath suhu 37 derajat Celcius. Oke, kita pindah masuk ke anemia mikrositik hipokrom. Ini biasanya anemia kurang zat besi. Nah, pencirinya di sini adalah Hb rendah, hematokrit rendah, MCV rendah, MCH rendah. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama anemia defisiensi zat besi, yaitu Si-nya rendah, saturasi ironnya, TIBC tinggi, ferritin rendah. Nah, tapi bila anemia penyakit kronik itu Si-nya rendah, TIBC-nya rendah atau normal. Sementara ferritinnya tinggi atau normal. Ini perbedaannya di situ ya. Tapi bila kita melihat lagi keadaan yang ketiga itu adalah talasemia. Jadi bedanya di mana? Talasemia Si-nya tinggi, ferritinnya tinggi, kemudian kelainan dari fraksi hemoglobin. Nah, bedanya nanti pada saat dilakukan elektroforesis. Jadi kelainan dari fraksi-fraksinya. Jadi seperti ya kira-kira analisanya mengenai anemia mikrositik hipokrom. Tapi biasanya anemia mikrositik hipokrom ini lebih banyak diarahkan ke arah ke defisiensi besi. Nah, sekarang kita pindah kaitan antara anemia dan besi, ya kan? Tadi karena besi tadi kita berbicara. Jadi tidak selalu ya anemia mikrositik hipokrom itu disertai penurunan Si dan penurunan ferritin. Jadi ini bisa terjadi pada talasemia, itu tetap normal atau tinggi tapi dia anemia. Kita bisa lihat di sini pada talasemia beta trait, jadi talasemia mayor, MCP rendah, MCH rendah meskipun kadar hemoglobin masih normal tanpa anemia. Nah, sementara Si rendah, ferritin rendah itu sebelum terjadi anemia. Iron defisiensi state. Jadi state-nya ya terjadinya Si-nya dulu rendah dengan ferritin tapi belum terjadi anemia. Jadi gejala-gejala awal perkiraan adanya anemia kurang zat besi. Itu sudah kita bahas juga di mengenai anemia kurang zat besi. Nah, sekarang kita pindah ke anemia. Nah, pada umumnya disertai dengan LED yang tinggi. Kenapa LED tinggi? Karena eritrosit yang sedikit itu tidak saling berpengaruh dalam hal berdesakan turun ke bawah sehingga LED lebih mudah turun karena eritrositnya juga mudah turun. Ini kecuali terjadi LED-nya tidak tinggi pada kasus anemia sel sabit. Anemia sel sabit itu karena eritrositnya tidak bisa melakukan rule formation untuk menyatukan diri, ya kan? Sehingga lambat. Atau anisofoikilositosis berat, yang mana RDW-nya atau rentang lebarnya distribusi eritrositnya itu tinggi ya. Sehingga eritrositnya bermacam-macam dari segi ukuran, bentuk, ya kan? Ya, karena di sini adalah anisositosis dan foikilositosis. Jadi dia tidak bisa melakukan namanya rouleau formation. Ya kan di sini. Kemudian anemia dengan retikulosit yang tinggi. Bagaimana itu terjadi pada kasus apa? Itu adalah pada anemia hemolitik. Anemia hemolitik biasanya retikulositnya terangsang untuk meningkat. Kemudian anemia karena perdarahan akut, misalnya ini adalah luka, misalnya luka tabrakan, nanti retikulositnya akan segera diakselerasi untuk meningkat. Kemudian anemia dengan terapi. Sementara anemia dengan retikulosit yang tidak naik itu adalah anemia aplastik. Mengapa? Karena
Di sini pertumbuhan sel eritrosit bersama dengan sel leukosit atau trombosit atau ketiga-tiganya itu mengalami aflasi, penurunan dalam hal pertumbuhan selnya untuk diproduksi sehingga retikulosit juga menurun. Nah, kita pindah ke anemia hemolitik. Anemia hemolitik ini yang paling khas sekali adalah bilirubin indirect dan LDH tinggi. Tinggal kita melihat dari indeks Icterus atau mengukur bilirubinnya. Kita bisa melihat juga dari warna serum atau plasma yang berwarna warnanya lebih kuning tua ya, karena bilirubin tinggi. Kemudian kita lihat di sini yang gambaran yang lainnya adalah retikulositnya meningkat. Oke ya, jadi di sini ada 2 penanda, sudah 3. Pada sediaan hapus darah tepi bisa ditemukan kelainan morfologi eritrosit karena kemungkinan ditemukan lebih banyak adalah sel sferosit. Fragmentosit, aglutinasi eritrosit, bed cell. Jadi sel-sel ini adalah sel-sel yang mengalami rapuh ya dan mudah pecah atau rusak. Nah, pada kasus IHA itu kita bisa uji KUM dan uji KUM-nya tesnya positif. Jadi anemia hemolitik untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihatnya di video saya yang lain tentang anemia hemolitik. Oke, kita pindah masuk ke polisitemia. Polisitemia ini hemoglobinnya tinggi melebihi dari nilai rujukan. Nah, ini ditemukan pada ada 3 kasus. Pertama polisitemia vera itu adalah hemoglobinnya tinggi, leukosit tinggi, trombosit tinggi, dan LED rendah. LED rendah ini karena pekatnya darah tadi sehingga lambat turun. Yang kedua polisitemia sekunder ini karena penyakit jantung. Penyakit paru kemudian berada di ketinggian. Jadi orang di gunung, misalnya gunung yang sampai mencapai 4.000 meter misalnya, maka dia akan memproduksi banyak eritrosit, hemoglobin. Karena saturasi oksigen di sana rendah, jadi untuk menangkap oksigen lebih banyak diproduksilah lebih banyak eritrosit dan hemoglobin. Oke ya, kemudian yang ketiga, polistemia relatif. Itu karena plasma yang berkurang. Ini kasus pasien dengan dehidrasi, misalnya dehidrasi berat, akibatnya terjadi pemekatan, nah, ya kan, pemekatan pada darah. Oke, kita pindah lagi, lanjut ke hitung leukosit. Sudah selesai kita membahas eritrosit. Nah, hitung leukosit ini tinggi palsu dapat saja pada kejadian-kejadian sebagai berikut. RBC tahan pelisis, jadi eritrositnya tahan pecah sehingga dihitung sebagai leukosit. Yang kedua NRBC di sini normoblast dari eritrosit, misalnya saja di sini ya kan metarubrisit. Ya, kemudian fragmen megakaryosit di sini adalah sisa-sisa dari sel megakaryosit ya. Ini yang sel pendahulu dari trombosit. Nah, sementara apabila rendah palsu itu dapat terjadi pada 2 kondisi. Pertama, aglutinasi leukosit, kemudian leukosit yang lama disimpan. Untuk aglutinasi leukosit ini pada grafik histogramnya di bagian akhir ekornya tadi akan naik ke atas arah grafiknya. Itu penanda bahwa aglutinasi leukosit. Nah, oke, kita bahas selanjutnya yaitu hal-hal masalah hitung leukosit tinggi palsu sebagai berikut. Eritrosit tahan terhadap lisis. Jadi eritrositnya ini resisten terhadap reagen yang ada di hematologi analyzer sehingga dia tidak pecah. Kemudian juga eritrosit berinti, ini adalah sudah normoblas. Kemudian trombositnya menggumpal, ini adalah yang clumping, nah, jadi membentuk suatu massa yang berukuran besar. Atau pecahan megakaryosit. Jadi kan megakaryosit itu adalah sel pendahulu dari trombosit yang mana sitoplasmanya membulat-membulat, kemudian membentuk bulatan-bulatan, itulah adalah trombosit. Apabila sudah habis sitoplasma tadi, maka tersisa inti. Intinya akan dimakan oleh makrofag sehingga dicerna ya. Mungkin ada juga di sini yang pecah-pecah megakaryositnya sehingga dia akan ditemukan sebagai nanti terhitung sebagai leukosit. Nah, kita bahas ini eritrosit tahan terhadap lisis itu pada kasus penyakit sel sabit. Jadi sel sabit itu fragilitas osmotiknya menurun, resistensinya meningkat.
Jadi dia tidak mudah pecah. Yang kedua, talasemia. Talasemia ini cenderung sel-selnya berubah menjadi sel-sel yang pipih ya, seperti teardrop mungkin, atau ditemukan nanti selnya jenisnya seperti topi Mexican head cell misalnya. Nah, kemudian yang ketiga, kadar bilirubin yang tinggi. Ini yang berpengaruh terhadap ketahanan eritrosit terhadap lisis dari regen hematologi analiser. Nah, kemudian ini untuk eritrosit berinti seperti ini ya gambarnya ya. Ini adalah NRBC atau normoblas dari eritrosit. Ini mungkin saja metarubrisit, ya kan? Dia sudah eritrositnya sudah mengalami penggumpalan, mengecil dan piknotik. Beda dengan eritrosit yang seri sel muda, intinya tuh lebih halus. Kalau ini sudah kasar dan menggumpal, piknotik ya. Oke, adanya eritrosit berinti ini untuk hitung leukosit itu perlu dikoreksi, ya kan, dikoreksi. Bagaimana cara mengoreksinya? Nah, pertama, jika hitung leukosit yang dihasilkan alat penghitung sel darah otomatis itu 11.500 per mikroliter, ya, ya kan di sini. Ya, jadi bisa seperti itu ya. Kemudian pada sedia napus ditemukan 15 eritrosit berinti di samping 100 leukosit. Jadi per 100 leukosit. Nah, untuk koreksinya kita bisa melakukan dengan 100 per 100 tambah 15 dikali 11.500. Maka setelah dikoreksi yang tadi kan 11.500 itu menjadi 10.000 sel per mikroliter. Sehingga dengan demikian leukosit yang sudah tidak ada tercampur dengan eritrosit itu adalah 10.000 sel per mikroliter. Jadi kalau kita kurangi ada sekitar 1.500 eritrosit berinti yang terhitung sebagai leukosit. Oke ya, kita pindah ke selanjutnya ke giant platelet. Nah, kita bisa melihat di situ adalah giant platelet yang berada di sebelah kanan ya. Nah, itu yang intinya sudah tidak terlihat jelas lagi. Sementara yang sebelahnya yang besar itu adalah neutrofil ya, neutrofil batang. Dan ada juga di situ platelet-platelet yang berukuran besar, ada juga yang kecil. Jadi di sini variasi ya, ada yang besar, sedang, kecil, ada yang sangat besar. Ini adalah giant platelet. Nah, bagaimana dengan satu lagi gambar berikut ini adalah fragmen megakaryosit. Jadi megakaryosit itu fragmennya menyisakan fragmen sehingga terukur sebagai leukosit. Itu pada gambar yang di tengah. Oke ya, kita pindah masih ke fragmen megakaryosit. Ini kita bisa melihat ada lagi ya fragmen megakaryosit yang berada di tengah bawah. Oke, di situ ada juga yang di atas. Sementara yang terlihat jelas itu adalah sel leukosit ya. Ini limfosit. Nah, bagaimana dengan aglutinasi leukosit? Nah, pada gambar ini adalah contoh leukosit yang mengumpul menjadi sebuah gerombol. Itu adalah aglutinasi leukosit. Leukosit yang menyatukan diri karena adanya proses ikatan aglutinasi. Nah, aglutinasi leukosit secara dekat adalah sebagai berikut. Jadi neutrofil itu saling melakukan aglutinasi sehingga terlihat sebuah massa. Oke ya, seperti itu ya. Nah, kita bahas mengenai aglutinasi leukosit. Nah, untuk aglutinasi leukosit ini kejadiannya yang jarang. Nah, di sini EDTA dependent. Jadi tergantung EDTA walaupun bisa juga pada pemakaian heparin dan sitrat. Jadi nanti kalau menggunakan EDTA diaglutinasi. Begitu kita ganti dengan sitrat, mungkin aglutinasinya hilang. Jadi alangkah baiknya yang paling bagus adalah di sini dengan cara inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius itu tidak selalu juga memang mengatasi, tapi bisa digunakan. Nah, alangkah baiknya tidak menggunakan antikoagulan. Jadi begitu darah diambil, langsung diperiksa dengan alat hematologi analyzer. Jadi tidak perlu pengawet, heparin, sitrat, atau EDTA. Itu tapi dengan syarat alatnya berdekatan atau berdampingan dengan pengambilan spesimen. Nah, hitung leukosit ini tidak stabil gara-gara ini.
aglutinasi leukosit. Nah, untuk penyakitnya bisa dijumpai pada penyakit limfoproliferatif. Kemudian infeksi dan penyakit autoimun. Oke ya, di sini aglutinasi leukosit. Nah, kita pindah ke kasus yang selanjutnya adalah leukositosis. Leukositosis ini dapat terjadi pada kasus inflamasi, infeksi, dan leukemia. Nah, untuk hitung jenis leukosit, kita bisa melihat itu dari variasi fisiologis. Nah, nilai rujukan umur 4 sampai 8 tahun mirip dewasa, jadi tidak berbeda ya. Untuk nilai berfluktuasi dalam sehari maupun dari hari ke hari, tergantung kondisi tubuh ya untuk hitung jenis leukosit. Ada misalnya terinfeksi maka leukosit neutrofil meningkat. Kemudian masa penyembuhan mungkin misalnya limfosit yang meningkat, mungkin juga monosit. Ya kan? Nah, panas dan radiasi solar, radiasi matahari itu menyebabkan leukositosis. Sementara anoksia akut dan anemia juga bisa menyebabkan leukositosis. Nah, exercise berat itu juga menyebabkan leukositosis. Jadi di sini nanti leukositosisnya mungkin bisa saja fisiologis karena berolahraga atau latihan yang berat. Misalnya lari keliling lapangan sepak bola sebanyak 3 putaran misalnya. Itu akan diambil segera darahnya maka terjadi leukositosis ya, leukositosis fisiologis. Karena yang leukosit yang berada di bawah di sirkulasi sedang istirahat itu karena aliran deras dia terbawa masuk ke sirkulasi. Ada marginating full ya kan, ada yang circulating fullnya. Marginating full ini yang terbawa ke circulating full. Itu juga sudah kita bahas ya di kelainan leukosit. Neutrofilia fisiologis. Oke ya, kita penyebab neutrofilia di sini masuk kita lihat itu karena apa? Karena infeksi akut. Infeksi akut itu karena infeksi bakteri kokus, basil, parasit, spirochaeta. Sementara kerusakan jaringan itu terjadi pada kasus luka bakar, nanti akan tinggi ya neutrofilnya, kombusio. Pada kasus bedah, kemudian infak, ya kan, kematian suatu jaringan atau otot, atau nekrosis. Kemudian intoksikasi. Nah, ini keracunan ya. Misalnya pada keracunan uremia, ketoasidosis, eklamsia, keracunan bahan kimia, misalnya plumbum atau PB, ya kan, timah hitam. Kasus lain karena perdarahan akut, karena hemolisis akut, atau juga keganasan, misalnya penyakit myeloproliferatif. Sementara untuk neutrofilia fisiologis, exercise berat, kemudian injeksi epinefrin, kejang, kemudian paroksimal takikardiak atau bayi baru lahir. Jadi di sini adalah kondisi-kondisi apabila neutrofil itu tinggi karena fisiologis bukan karena patologis atau penyakit. Nah, terutama ya yang perlu di sini perlu digarisbawahi adalah bayi baru lahir biasanya leukosit tinggi dan neutrofil sebagai satu-satunya pertahanan si bayi sebelum dia memiliki sistem imun dari seluler dan humoral dari sistem antibodi ya kan dari kondisi itu. Nah, kemudian lagi kita pindah ke penyebab eosinofilia. Nah, eosinofil itu meningkat itu pada kasus alergi ya, misalnya asma urtikaria. Atau karena investasi parasit yang menyerang jaringan, misalnya trisinosis. Trisinosis ini Trisinella spiralis, Echinococcus. Nah, ini kita hidatit, Echinococcus granulosus atau Loeffler syndrome ya kan. Bisa juga pada kasus infeksi tertentu, misalnya scarlet fever, ya kan, kemudian erythema multiforme. Nah, penyakit lain yaitu penyakit hematologi tertentu, misalnya LGK, leukemia granulocytic kronik, kemudian VV, ya kan, anemia perniciosa, dan terakhir Hodgkin disease. Oke, ini ya penyebab dari eosinofilia. Nah, terkait itu kemudian kita pindah ke basofil ya dari hitung jenis leukosit yang untuk sel-sel basofil.
Basofil ini dapat terjadi meningkat pada kasus myxedema, ya kan, ulcerative colitis, sinusitis kronis, smallpox, chickenpox, nefrosis. Jadi pada kasus orang dengan infeksi cacar ya. Oke. Kemudian penyakit hematologi ini dapat terjadi pada LGK, VV, myeloid metaplasmia, ya kan, pada beberapa anemia hemolitik kronik dan penyakit Hodgkin, ya kan? Ya kan pada kondisi itu kemudian bisa juga pada estrogen dan obat anti tiroid menyebabkan basofil meningkat. Sementara adanya steroid dan ACTH, basofil malah menurun. Nah, kita pindah lanjutnya ke sel selanjutnya dari Dipkon, yaitu penyebab monositosis. Nah, monositosis itu infeksi tertentu misalnya pada kondisi TBC atau TB paru, SBE, sifilis, dan brucellosis. Jadi kondisi ini yang menyebabkan monosit meningkat. Atau infeksi protozoa, misalnya kena malaria, ya kan? Trypanosomiasis atau kala azar. Jadi kena penyakit dari protozoa. Kelainan mieloproliferatif yaitu limfoma Hodgkin disease. Sementara yang lain penyakit kolagen itu adalah SLE, Systemic Lupus Erythematosus, atau pada rheumatoid arthritis. Nah, kita pindah ke yang selanjutnya, limfositosis. Limfosit yang meningkat. Jadi infeksi akut tertentu terjadi pada kasus pertusis, batuk pertusis ya, batuk rejan, disebabkan oleh Bordetella pertusis. Kemudian infeksius mononukleosis, bisa juga ini kan yang granular fever, atau karena infeksi hepatitis. Nah, infeksi kronik tertentu misalnya TBC, brucellosis, dan sifilis kongenital ini menyebabkan limfositosis. Nah, kelainan hematologi misalnya LLA, LLK, limfosarkoma. Ini pada kasus leukemia limfositik akut dan leukemia limfositik kronik. Nah, relatif limfositosis dapat terjadi pada MOM karena virus MOM ya, kemudian selama masa penyembuhan dari infeksi akut. Jadi setelah terinfeksi lalu proses penyembuhan, maka neutrofil yang meningkat tadi menurun digantikan oleh kenaikan dari limfosit sehingga limfositosis. Kita pindah ke penyebab neutropenia, neutrofil yang menurun atau rendah dari nilai rentang rujukan. Ini ditemukan pada infeksi tertentu, misalnya bakteri, kena tifus atau paratifus. Jadi kalau orang dengan demam tifoid itu leukositnya turun. Leukosit turun ini secara spesifik adalah neutrofilnya yang mengalami penurunan. Kemudian virus karena influenza, measles, hepatitis, rubella. Kalau protozoa itu adalah malaria dan kala azar. Nah, infeksi menyeluruh itu adalah TBC miliar. Jadi karena TB paru, TB miliar maksudnya TB yang meluas ya. Atau juga pada kasus sepsis. Nah, untuk bahan kimia, obat dan fisik ya adalah karena radiasi. Kemudian zat benzena ya kan, C6H6, antimetabolit bisa juga dengan antimetabolit. Nah, sementara untuk hemopoiesis inefektif, jadi pembuatan sel darah yang tidak efektif itu juga terjadi pada kasus anemia aplastik. Jadi penurunan komponen seluruh sel, leukosit, eritrosit, dan trombosit mungkin atau sebagian saja, dua saja misalnya. Ya ini anemia aplastik, kebetulan neutrofilnya kena juga mengalami penurunan karena produksi neutrofil menurun karena akibat pertumbuhan sel di dalam sumsum tulang yang rendah. Atau anemia perniciosa juga dapat terjadi. Sementara peningkatan destruksi atau utilisasi yang menyebabkan itu neutropenia adalah karena sirosis hati. Jadi hati mengalami sirosis ya, atau pada kasus SLE. Oke ya, kita pindah ke selanjutnya yaitu hitung trombosit. Hitung trombosit itu rendah bisa dalam kondisi clumping atau giant platelet atau satelit trombosit. Trombositnya mengelilingi leukosit nanti atau plateletnya berukuran besar, giant ya, atau clumping mengumpul. Sementara tinggi palsu itu pada eritrosit
mikrositik hipokrom, eritrosit yang kecil-kecil, pucat sehingga ukurannya mendekati ukuran dari trombosit yang besar. Atau pada kasus fragmentosit, eritrosit pecahan-pecahan sisa eritrosit yang berbentuk seperti fragmen-fragmen sehingga disebut dengan fragmen sel. Nah, untuk pseudotrombositopenia, yaitu trombositemia palsu ya, rendah palsu, ini dapat terjadi pada platelet clumping. Bisa juga pada giant platelet atau platelet satelisme. Jadi platelet yang mengelilingi sel yang lain, misalnya leukosit ya. Nah, kita bisa melihat dulu di sini dengan melihat platelet clumping. Jadi clumping itu plateletnya menggumpal. Gumpalannya besar atau kecil atau sedang. Ini kebetulan ada yang semuanya mewakili. Ada yang ukuran besar, ada ukuran yang sedang, ada ukurannya yang kecil. Nah, sementara untuk giant platelet, platelet yang berukuran besar raksasa itu adalah seperti gambar ini yang sudah tadi ditayang. Nanti saya tayangkan lagi. Seperti ini ya, plateletnya berukuran besar. Nah, giant platelet ini kita bahas secara ringkas sebagai berikut. Itu adalah trombosit muda. Jadi retikulat platelet. Platelet yang memiliki retikulum di dalam sitoplasmanya. Jadi dia lebih aktif dalam hal fungsinya, fisiologinya, kemudian menunjukkan respon trombofoisis, pembentukan trombofoisis. Jadi dia dari pembentukan akselerasi pembentukan dari trombosit dari megakariosit. Nah, untuk kelainan trombosit di sini bisa saja terjadi giant platelet pada kondisi Bernard-Soulier syndrome (BSS). Nah, selanjutnya kita pindah ke platelet satelit stem. Jadi platelet yang mengelilingi dari sel leukosit seperti pada gambar. 2 biji leukosit itu menempel di sekelilingnya adalah platelet satelit. Jadi satelit dia mengelilingi. Nah, kondisi platelet satelit ini kita secara in vitro itu karena dari EDTA dependen pada suhu kamar. Jadi pengaruh dari EDTA. Kemudian tidak terjadi pada heparin maupun sitrat. Jadi bisa menggunakan nanti antikoagulannya heparin atau natrium sitrat 3,8% bila pasien dengan kondisi peka terhadap EDTA. Nah, tidak terjadi roset pada eosinofil dan basofil. Jadi dua sel ini tidak terjadi diosin dan basofil, tapi terjadi di neutrofil segmen. Nah, mekanismenya bagaimana? Nah, ini mekanismenya. Yang pertama secara imunologi, EDTA dependent antiplatelet GP2B3A dengan reseptor dari Fc antibody ya pada neutrofil. Jadi fragmen C ya. Kemudian secara non-imunologi itu diperantarai oleh trombospondin ya yang dilepaskan dari granula alfa trombosit. Itu ada 2 mekanisme terjadinya platelet satelitisme. Nah, platelet clumping dan satelitisme bisa teman-teman melihat di sini. Di situ ada yang sebelah kiri itu atuh yang mengalami clumping. Sementara yang mengalami platelet adalah 2 buah mengelilingi dari neutrofil segmen, sementara 1 buah sel satunya itu tidak dikelilingi oleh platelet ya kan satelitisme. Oke ya, jelas sudah sini gambarnya mengenai platelet clumping dan satelitisme. Lalu trombosit tinggi palsu itu pada kondisi apa? Nah, ini 2 hal. Pada eritrosit mikrositik, eritrosit yang berukuran kecil. Jadi ukurannya kecil sekali dan setara dengan ukuran trombosit yang paling besar. Atau pada kasus fragmentosit, pecahan-pecahan eritrosit yang membentuk fragmen sehingga dia disebut dengan sel fragmen, fragmen sel ya. Nah, ini akan ukurannya seukuran dengan trombosit. Nah, untuk eritrosit mikrositik hipokrom kita bisa melihat di sini. Jadi di sini adalah eritrosit mikrositik hipokrom, eritrosit yang berukuran kecil-kecil, pucat ya dan sentra volarnya itu melebar sehingga seperti ring eritrosit. Nah, apabila ini dihitung dengan alat hematologi analyzer maka itu akan terbaca sebagai trombosit sehingga di trombosit mengalami peningkatan palsu.
Jadi upayanya dengan menggunakan alat yang lebih tinggi lagi, yang menggunakan sistem fluoresen. Jadi dengan fluoresen nanti trombosit terfluoresen, sehingga eritrosit tidak terfluoresensi, jadi bisa dipisahkan kedua populasi sel ini. Jadi terhitung hanya nanti trombosit saja karena menggunakan zat fluoresen. Ya, seperti itu ya kalau menggunakan alat. Apabila tidak bisa, jadi teman-teman harus mengoreksinya, melihatnya dengan menghitung trombosit secara manual menggunakan hapusan darah di dalamnya di situ, lalu dihitung per lapang pandang rata-ratanya dikali dengan 20.000, maka didapatkan koreksi dari trombosit. Nah, bukti nyata adanya eritrosit mikrositik itu dilihat dari histogram dari platelet. Pada bagian akhirnya itu naik ke atas, harusnya dia turun ke bawah. Pada bagian akhir sebelah kanan ya, ini bukti bahwa ada eritrosit yang berukuran kecil. Oke, kita pindah ke fragmentosit atau sikistosit atau sistosit ya. Sistosit ini adalah eritrosit yang fragmen seperti ditunjuk pada panah. Itu ada dua sel yang ukurannya kecil ya kan, seperti huruf setengah lingkaran, itu seperti mirip ya. Itu adalah fragmentosit atau fragmen sel. Nah, kita pindah ke patogenesis dari trombositopenia. Jadi kenapa terjadi trombositopenia? Itu karena produksi menurun. Kondisi pertama yaitu anemia aplastik dan leukemia. Jadi inilah ya kasusnya ya. Kasus yang kedua karena destruksi yang meningkat. Jadi penghancuran yang meningkat pada idiopathic trombositopenia purpura atau ITP. Jadi nanti trombositnya secara idiopatik ya kan rusak. Terjadilah trombositopenia disertai dengan adanya bintik-bintik merah ya pada permukaan. Juga pada kasus drug induced, itu pengaruh dari obat ya. Oke. Kita pindah lanjut lagi yang ketiga, konsumsi meningkat. Konsumsi meningkat ini karena disseminated intravascular coagulation DIC. Kemudian trombotik trombositopenia purpura atau hemolytic uremic syndrome. Nah, ini kita bahas sudah di bagian hemostasis ya, mengenai trombosit yang rendah. Juga karena pooling di limpa, dia bersirkulasi di limpa. Terakhir yaitu karena pengenceran, misalnya karena transfusi yang masif terus-menerus dengan darah simpanan. Akibatnya di sini trombositopenia dapat saja terjadi pada pasien tersebut. Kita masuk ke trombositopenia. Nah, kasus trombositopenia itu pada anemia aplastik itu disertai dengan anemia atau leukopenia. Jadi nanti guru ketiga-tiganya, leukosit rendah, trombosit rendah, kemudian eritrosit rendah juga. Ketiga-tiganya komponennya rendah. Ini bisa terjadi trombositopenia pada kasus ini. Kemudian pada leukemia akut ini disertai dengan anemia dan ditemukan tanda leukemia. Jadi pada kasus leukemia akut, trombosit itu mengalami penurunan. Kemudian pada DIC itu disertai PT meningkat, APTT meningkat, D-dimer meningkat. Jadi pada kasus DIC penandanya adalah PT meningkat, APTT meningkat, D-dimer meningkat. Kemudian pada TTP dan host itu disertai anemia hemolitik dan gangguan fungsi ginjal. Oke ya. Jelas sudah sini. Dan terakhir pada ITP itu adalah hanya trombositopenia saja yang mengalami penurunan. Jadi trombositopenia di ITP hanya murni trombosit yang menurun. Nah, kita pindah pindah ke trombosit yang tinggi yaitu trombositosis. Nah, trombositosis ini dapat terjadi dua hal. Yang pertama karena kasus sekunder atau reaktif. Ini jumlah trombosit itu kurang dari 1.000 maksudnya 1 juta ya, kurang dari 1 juta per mikroliter. Ya kan, kita kalau melihat angkanya ini. Karena juga pada kasus postplenektomi kita mengangkat limpa ya, spleen dari pasien tadi. Kemudian infeksi, kemudian pada inflamasi juga, perdarahan menyebabkan trombosit terangsang untuk membentuk trombosit lebih banyak dilepaskan ke peredaran darah. Kemudian pada anemia hemolitik, anemia defisiensi besi. Jadi anemia hemolitik, defisiensi besi ini adalah trombositnya meningkat. Nah, kondisi trombositosis yang secara primer itu adalah trombositemia. Trombositemia itu adalah
jumlah trombosit lebih dari 1 juta per mikroliter. Jadi bedanya si kasus sekunder itu kurang dari 1 juta, ini lebih dari 1 juta. Sementara morfologi dan fungsinya abnormal, dia tidak berfungsi sebagaimana yang fisiologis. Nah, trombosis dan perdarahan terjadi pasien tersebut. Jadi dia mengalami trombosis dan perdarahan. Itu terlihat nanti dari fisiknya. Oke ya, kita selesai sudah di trombositosis. Kita pindah yang darah rutin yang lainnya, yaitu laju endap darah. Nah, LED atau laju endap darah atau BBS atau ESR itu meningkat itu pada kondisi-kondisi apa saja? Yaitu pada kondisi infeksi, kemudian inflamasi, kerusakan jaringan. Jadi 3 hal. Yang keempat, anemia. Ya, kecuali pada anemia sel sabit itu tidak meningkat LED. Atau pada anisofoikilositosis berat. Sudah tadi kita awal tadi menyebutkan ya. Apabila LED itu sangat meningkat, itu adalah meoloma karena globulin yang meningkat. Jadi kenaikan globulin itu menyebabkan LED meningkat. Ya kan, semakin meningkat tajam dia akan lebih meningkat juga. Nah, ini bisa diperiksa dengan bantuan elektroforesis protein. Nanti kita bisa melihat fraksi dari albumin, kemudian dari globulin, dan kita bisa melihat dari globulin ini alfa, beta, gamma. Nanti beda-beda, nanti kemudian ada juga nanti prealbumin. Dari sini kita bisa melihat dari elektroforesis dan membaca hasil elektroforesis. Jadi multiple myeloma ini biasanya berbentuk M ya, hasil elektroforesisnya. Kemudian terakhir, LED itu lambat pada kasus polisitemia karena pekatnya atau banyaknya jumlah eritrosit di dalam darah, dengan dibukti dengan menghitung eritrosit yang tinggi dan hemoglobin yang tinggi, sehingga saling berdesakan pada saat kita memeriksa LED, share eritrositnya, akibatnya pengendapan eritrosit tadi lambat, dan karena saling berdesakan ya, sehingga LED lambat atau rendah. Oke ya, itu saja kita bahas mengenai verifikasi pemeriksaan hematologi di channel ATL Indonesia. Terima kasih telah menyimak, semoga memberikan manfaat bagi teman-teman, dan pastinya nanti kita masuk ke seri yang lain di mengenai verifikasi hasil laboratorium. Setelah selesai kita kemarin membahas mengenai urin, sekarang hematologi, dan ada verifikasi dan validasi hasil yang secara analitis ya, secara analitis. Ada juga melihat dari pasca analitis ada juga. Jadi itu saja ya teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.